Shalom para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Riki dari Persekutuan Doa Yesus Gembala yang Baik, Paroki Santo Yosef, Denpasar, Bali. Renungan pada hari ini saya beri judul Menjadi Hamba yang Baik. Bacaan Injil pada hari ini tanggal 17 November tahun 2021 diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Saya akan bacakan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera terlihat. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepadanya, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini berbicara tentang tanggung jawab 3 orang hamba yang diberikan sejumlah mina oleh tuannya. Yang pada saat itu sang tuan hendak pergi untuk memperoleh gelar raja. Tuan itu memberikan kepada 10 hambanya 10 mina, berarti masing-masing dari hamba itu mendapatkan jumlah yang sama, yaitu 1 mina. Sang tuan tentunya berharap agar mereka dapat menggunakan uang itu untuk suatu usaha, sehingga pada saatnya dia bisa memperoleh lebih. Tak lama berselang, sang tuan pun kembali ke rumahnya dengan gelar raja di pundaknya. Hal pertama yang dibuatnya, seperti tadi kita dengar, adalah memanggil para hamba yang sudah diberikan tanggung jawab atas mina yang dia berikan dan meminta pertanggungjawaban mereka.
Hamba yang pertama menghasilkan 10 mina. Hamba yang kedua menghasilkan 5 mina. Dan hamba yang ketiga tidak menghasilkan apa-apa. Mina yang diberikan kepadanya malah disimpan dalam sapu tangan dan dikembalikan kepada tuannya dalam keadaan tetap 1 mina. Dari perumpamaan yang Yesus katakan melalui bacaan Injil ini, bisa kita artikan sebagai berikut. Tuan identik dengan Allah. Hamba identik dengan kita, manusia. Dan mina adalah karunia atau talenta yang sudah Allah berikan kepada manusia. Perumpamaan uang atau mina ini menggambarkan bahwa setiap orang yang diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa yang dikaruniakan kepadanya dengan setia. Masing-masing dari kita telah dikaruniai begitu banyak hal. Bukan cuma 1 mina, tapi begitu banyak hal. Seperti kehidupan, kecerdasan, kesehatan, kesempatan, waktu, dan juga talenta-talenta lain yang dalam bentuk lebih spesifik ya. Talenta yang lebih spesifik itu contohnya mungkin seperti mempunyai suara yang bagus, mempunyai keterampilan unik tertentu begitu ya. Kita percaya bahwa setiap orang diberi anugerah atau talenta. Namun, melalui bacaan hari ini, kita juga lihat bahwa Allah tidak pernah memberi suatu ukuran sampai mana orang harus mengembangkan karunia atau talentanya. Allah berkehendak agar manusia tidak diam. Ya, jadi Allah tuh nggak suka kita itu diam, lalu membiarkan karunia itu disembunyikan seperti saat pertama diberikan dan pada akhirnya karunia itu menjadi tidak berguna. Allah mau agar karunia yang boleh diberikan kepada kita dikembangkan lebih jauh. Tanggung jawab dan kesetiaan terhadap karunia yang Tuhan berikan itu pada akhirnya akan menjadi suatu standar ya dari berkat yang akan diberikan kepada manusia, kepada kita sebagai imbal atau upah, karena kita adalah hambanya. Yang bila bersama kita melihat melalui bacaan hari ini, mereka mendapatkan upah atau imbalan yang jauh lebih besar dari nilai 10 mina atau 5 mina. Bayangkan mereka dapat 10 kota, 5 kota, gitu ya. Para hamba yang baik dan setia dalam perkara yang kecil, dalam hal ini perkara uang ya, dianggap mampu dan layak oleh Sang Tuan untuk melakukan perkara yang lebih besar, yaitu dengan menerima kekuasaan atas sejumlah kota sesuai dengan hasil pekerjaan yang mereka lakukan tadi, yaitu mengelola mina tadi ya. Para hamba yang baik ini ternyata tidak menerima upah dalam wujud mina juga atau dalam wujud uang juga gitu, melainkan suatu tugas yang baru yang menuntut tanggung jawab yang jauh lebih besar. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, apa makna perumpamaan pada hari ini bagi kita semua? Kita percaya Allah telah mempercayakan kepada kita sebuah talenta, bakat, kemampuan, kesempatan, dan banyak hal lainnya yang dapat kita gunakan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan juga keselamatan kita dan juga sesama. Allah mengharapkan kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang baik dan setia, terutama dalam mempergunakan berbagai karunia dan rahmat yang dianugerahkannya kepada kita. Perumpamaan mengenai uang mina ini mengajarkan kita untuk mempergunakan segala karunia, segala rahmat yang telah Allah percayakan kepada kita dengan setia dan penuh tanggung jawab. Semua ini demi terwujudnya kerajaan Allah di dunia ini. Dengan cara demikian maka kita berharap, ya kita semua sama-sama berharap bahwa ketika kelak Allah memanggil kita kembali ya, untuk mempertanggungjawabkan karunia dan rahmat yang telah Tuhan percayakan kepada kita, maka kita boleh mendengar kata-kata dalam ayat 17 tadi. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, melalui permenungan pada hari ini, saya mau mengajak marilah kita senantiasa mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita sanggup berjuang untuk menjadi hamba yang baik.
Hamba yang senantiasa taat dan setia untuk terus mengembangkan setiap karunia yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Semata-mata untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.